jangan pernah berpikiran kalau masuk tentara itu bayar misalnya. Nggak, salah itu. Salah. Kalau mau masuk tentara bayar itu berarti bodoh kalau saya bilang. Sebelum kamu lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini spesial sekali. Wah, setiap hari adalah hari yang spesial. Bersama saya seorang, ayo, siapa yang bisa tebak? Beliau ini seorang apa? Seorang kapiten atau seorang apa? Mempunyai pedang panjang. Yang punya pedang panjang. Letnan Kolonel Novi. Sehat Mas Novi? Luar biasa. Mungkin bagi sebagian teman-teman mungkin belum ada yang kenal ya, se-airsofter Indonesia. Oh, kalau yang di daerah Jawa pasti udah pada kenal. Boleh dibuka sedikit nggak? Dikit aja. Bah. Ya, beliau adalah seorang prajurit TNI yang juga ternyata hobi main airsoft. Kenapa Mas hobi main airsoft? Main airsoft. Iya. Kalau airsoft itu kan awalnya gini. Awal suka airsoft itu pada saat aku di Papua. Aku di Papua bermainlah ke satuan tetangga, kebetulan ada batalion 755. Di situ wadannya kebetulan punya unit. Oh. Pas nggak sengaja kita lihat-lihat, kok bagus kan gitu. Ini apa? Ini airsoft. Ceritalah airsoft itu begini. Nah, di satu sisi kita lihat namanya tentara, lihat senjata, kan ibarat melihat istri gitu ya. Luar biasa. Oh iya. Lihat istri sendiri kan gitu. Ya? Istri pertama. Oh, Iya. Kalau istri kedua tuh yang di rumah kan gitu. Siap. Jadi akhirnya dari situ mulailah tertarik untuk mencari airsoft itu apa sih kan gitu. Itu sekitar tahun 2000, antara 2008-9 lah kurang lebih. Nah, hanya saja pada saat kita di Papua itu kan mungkin situasi itu kan tidak seperti di daerah lain. Jadi untuk perkembangan airsoft saat itu ya tidak menonjol. Jadi ya lost lah, hilang begitu saja. Dan pindah ke Bogor. Nah, di Bogor mulai lagi ketertarikan terhadap airsoft itu, yang awalnya dari seneng dengan lihat unitnya itu yang mirip dengan asli kan. Mulailah browsing, ada nggak kawan nih di Bogor? Ternyata ada. Nah, ternyata ada. Akhirnya kita ketemu, ngobrol-ngobrol, ya kan? Ngobrol-ngobrol, ya mulailah kita sharing tentang airsoft. Dan ternyata airsoft itu bukan hanya unitnya saja, yang waktu itu orang taunya itu senjata kan gitu. Iya. Tapi kan ternyata sebutannya adalah unit. Jadi di permainan airsoft itu banyak sekali hal yang positif. Wah. Yang positif nih ya. Iya. Kalau negatifnya jelas lah, pasti ngabisin duit karena beli BB kan gitu. Ya itu nggak usah disebutin. Yang positifnya aja. Karena pasti beli BB. Iya. Nah, positifnya yang pertama di dalam permainan airsoft ya, itu kejujuran. Itu ya aku paling ini tuh itu. Karena namanya bermain airsoft beda dengan kita mungkin mohon maaf main paintball. Paintball dia menggunakan peluru yang cat. Betul. Pecah ada catnya. Kita tidak jujur pun ketahuan. Betul. Tetapi di dalam airsoft kita harus jujur karena tidak ada barang bukti yang bisa kecuali mungkin kena kulit luka itu betul lain cerita ya. Tapi kalau kena baju apa, ya kejujuran. Di situ aku senang. Jadi bermain itu dalam artian gini, namanya kita olahraga bermain, prinsip pertama adalah jujur. Kenapa? Kita bukan mencari menang kalah atau apa tidak, tapi sebuah nilai kejujuran itu paling apa ya? Yang paling utama lah. Sportivitas gitu loh. Kalau masalah menang kalah itu ya nasib lah ibaratnya. Tapi kalau jujur, kita menang jujur, kalah juga jujur, senang rasanya. Ya, tidak ada rasa marah atau apa dengan orang. Ya, kita happy lah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bermain airsoft ini saya mengenal banyak teman. Di luar teman-teman saya mungkin di tentaranya kan kedinasan. Kalau di dalam dunia airsoft ini kan
dari berbagai macam berbagai macam kalangan lah ya. Betul. Ada mahasiswa, ada pekerja, ada pelajar, tentara juga ada, polisi juga ada. Dan di situ kita tidak mengenal yang namanya lu siapa, ya sudah kita sama-sama gitu. Jadi nggak berpikir dulu saya di Bogor saya tentara, pangkat waktu itu sudah pamen. Teman-teman tuh nggak melihat saya tentara pangkatnya mayor atau apa dah. Saya juga tidak memandang mereka siapa dah. Ya kita berkawan. Iya. Ya seneng rasanya ketemu teman baru kan, banyak teman kita kumpul-kumpul. Itu yang kedua. Yang berikutnya, yang sudah pasti kalau kita main airsoft, kemudian kita skirmish misalnya, capek, berkeringat. Nah, berarti itu salah satu dari olahraga. Wih, luar biasa sekali. Ya menyehatkan sekali. Daripada kita bermain kita punya uang kemudian kita melakukan hal yang negatif, contoh minum-minuman keras. Punya uang untuk beli minuman keras, apa gunanya buat badan kita? Betul sekali. Punya uang kita beli narkoba misalnya, apa hasilnya? Tidak ada. Betul sekali. Tapi kalau kita bermain airsoft, memang sih kalau punya duit kita belikan airsoft, istri marah juga. Gitu. tapi kan positif, artinya kita tidak berbuat hal negatif ya, mabuk-mabukan atau bermain yang negatif, mungkin main cewek lah atau apa. Betul sekali. Itu kembali lagi sih masing-masing. Ada juga orang yang berkumpul dalam satu komunitas terus melakukan hal negatif, ada juga. Ya. Tetapi selama saya berkecimpung di dunia airsoft ini, alhamdulillah tidak atau belum menemui hal-hal yang seperti itulah. Rata-rata semuanya positif, dan kawan-kawan itu pada peristiwa dia mencari teman, mencari sehat, ya. Bersama-sama kita bergembira, gembira itu sehat. Ya, kurang lebih seperti itulah. Luar biasa. Airsoft itu. Unit pertama kali yang dimiliki, unit apa? Unit pertama M4. M4 tipe M4 ya? M4 tapi yang M4 klasik ya. Impor klasik. Yang tipe kayak M16, model M16 tapi M16. Yang M4 sudah. M16. Itu beli second. Beli second dari kawan. Awalnya juga kita nggak ngerti kan. Udah beli second. Kemudian ngelihat di browsing kok ada Scar. Scar. Event Scar. Bagus juga. Ya, ada rezeki beli. Nah, salahnya Event Scar tuh ada dua tipe. Oh iya benar. Tipe H, tipe L. Karena waktu itu kita kurang perhatian, kurang browsingnya juga kurang banyak karena seneng saja. Pesan lah. Ternyata yang datang Scar H. Scar H itu yang susah make. Wah, susah nyarinya ya? Angel wes. Itu luar biasa. Jadi akhirnya karena sulit mencari make itu, dengan terpaksa lah unit itu di Lego kan. Dengan terpaksa. Dengan terpaksa karena sangat berat hati gitu. Unit bagus. Boleh nyebut merek nggak? Boleh. Waktu itu aku pakai The Boys sih. The Boys. Ya. Unit itu bagus. Groupingnya bagus. Kemudian ROV-nya bagus. Ya standar lah ya, masih standarnya bagus. Tapi dinamo ada diganti ya pada waktu itu? Enggak, aku masih bawa standar betul ya? Nggak pernah utak-atik unit. Saya menggunakan unit standar karena selama unit itu bagus, prinsipnya kita kan itu untuk main ya. Aku kalau main juga tidak ingin menyakiti orang lain gitu. Sedel. Gitu. Walaupun kadang kalau kena ngeliat kawan tuh teriak-teriak adu-adu seneng juga. Seneng ya kalau ngeliat orang menderita ya. Nah, tapi ini sejauh pengalaman bermain airsoft, memang kadang-kadang ya kalau mungkin yang sudah punya pasangan, yang namanya istri itu kadang-kadang sering ngomel dengan harga unit yang mungkin agak ya mungkin nggak wajar lah seperti itu. Nah, tapi gimana nih Mas ngasih tips, bagi tips nih buat teman-teman, gimana caranya meyakinkan istri bahwa olahraga ini nih baik buat kita gitu loh. Bagaimana meyakinkannya? Ya terus terang aja kalau memang unit saat ini ya, kalau dulu kita mungkin unit dengan harga 2,5 juta kita sudah bisa dapat. 4 juta tuh sudah dapat yang bagus, baru, new, bagus, bukan plastik ibaratnya.
Kalau sekarang memang ya terus terang harga segitu mungkin dapat second juga susah. Betul. Susah. Untuk meyakinkan istri itu ya gampang-gampang susah orang bilang ya kan. Kita ini kan laki-laki bekerja ya, bagaimana cara kita lah. Mungkin kalau prinsip saya, gaji yang saya terima dari negara itu pure ke istri. Luar biasa. Kalau saya pingin, berarti saya harus mencari lagi. Betul. Mencari dalam artian yang halal dong. Bukan terus kita narget-narget orang, enggak seperti itu. Yang penting kalau ada lebih-lebihan rezeki, kita kumpulin, kita beli, insya Allah istri nggak akan marah. Yang penting kebutuhan dia terpenuhi kan. Jadi ada penghasilan tambahan ya yang kita harus cari. Jangan sampai kita mengganggu apa yang sudah komitmen kita kepada istri. Pasti akan ngomel di mana-mana kan. Ini malah ini. Tapi kalau kita berikan haknya kepada istri sesuai dengan komitmen kita, kita tidak mengganggu hak itu, aku yakin juga enggak ada masalah sih. Walaupun mungkin ngomongnya ini beli unit lagi. Tapi kan aku nggak mengganggu hak dia gitu kan. Aman-aman saja. Betul sekali. Nah nih teman-teman, ada yang menarik. Ternyata beliau ini pernah bertugas selama 10 tahun di Papua. 10 tahun di Papua. Aneh rasanya kan? Aneh. Mungkin kita 10 tahun. Yang awam itu ya, kalau ngedenger 10 tahun itu kayaknya lama banget gitu. Itu dalam rangka gimana itu kok bisa sampai ke Papua tuh? Awalnya waktu masuk jadi TNI itu di mana dulu Mas? Atau langsung di Papua atau bagaimana itu? Ya, jadi saya dulu kan kuliah. Aku kuliah di Malang. Sampai lulus jurusan teknik sipil. Setelah itu sempat mencari kerja di Jakarta. Diterima. Sempat kerja tuh diterima. Diwawancara ya kayak gini lah, wawancara pakai bahasa Inggris lah, padahal raiso juga bahasa Inggris kan. Sok semua ya, Anda diterima, langsung training katanya. Kalau gitu saya izin ke kamar mandi dulu Mbak. Silakan. Bukan ke kamar mandi, aku ke lift dan turun pulang. Aduh, perusahaan mana nih? Ini nih. Ya. Pulang sampai rumah ditelepon. Mas, kemana kok nggak ada? Wah, saya pikir-pikir dulu Mbak. Kok rasanya ada yang kurang srek lah gitu. Nah, jadi dapat 2 hari lah. Jadi kantor yang tempat wawancara itu ada di gedung, kalau nggak salah waktu itu Bank Tabungan Negara lantai 15. Di situ dapat 2 hari kemudian tapi bukan BTN-nya ya, ini di luar, dia kan menara kan, dia menara itu. Dapat 2 hari ternyata saya wawancara di lantai 15, lantai 12 terbakar. Jadi punya feeling nggak tahu juga itu. Ya mungkin Tuhan harus ini memberikan jalan gitu. Belum saatnya tewas ya. Jadi ya itulah, alhamdulillah itulah. Alhamdulillah. Akhirnya pulang ke Malang, Jawa Timur, pulang sambil nyari-nyari lowongan. Ada pendaftaran. Waktu itu pendaftaran SPAPK tahun 2002 waktu itu. Nah, kebetulan tetanggaku sama-sama dia lulusan dari Politeknik. Ngajak lah, ayo Mas kita daftar. Ayo daftarlah kan kita. Daftar berdua ya, wira-wiri naik motor itu. Zaman dulu tuh motornya ya motor-motor lama itulah. Berdua gitu kan. Daftar di Lanut waktu itu, kalau di Malang kan daftarnya di Lanut, Abdurrahman Saleh. Lumayan jauh dari rumah. Jalannya sepi waktu itu kan. Yalah, sempat juga tuh mau pulang, ternyata filter bensinnya pecah, bocor, bensin habis. Dari Lanut tuh dorong motor jauh, luar biasa. Itu jauh, perjuangan itu kan. Alhamdulillah setelah daftar itu masuk pendidikan. 2003 lulus, kemudian pendidikan lagi ke Bogor di Korp Seni, Pusdik Seni di Bogor. Lulus Januari 2004. Nah, Januari 2004
pada saat penutupan itu langsung dibacakan penempatan. Yang lain penempatan di Aceh ada kawan, ada yang di Kostrad, Kodam 9, dan terakhir aku nih Kodam 17 katanya. Cendra apa waktu itu belum Cendrawasih, Trikora Mas. Trikora. Kodam 17 Trikora. Wah, semua tepuk tangan. Yang lain dari tepuk tangan buat aku. Tepuk tangan siap. Dengan wajah pucat. Ya tuh. Langsung selesai itu dipeluk lah sama pelatih-pelatih itu di posisi. Sabar deh ya katanya. Oh, sabar deh. Tetap semangat. Siap, tetap semangat dulu. Masya Allah. Papua. Masih di Indonesia juga. Oh, siap, masih di Indonesia juga. Ya udah. 2004 itu Januari berangkat Papua. Dari 2004 itu dari bulan Januari saya masuk di Jayapura. Dinas di Jayapura sampai bulan November tahun 2006. Wow. Setelah melaksanakan tugas di pedalaman waktu itu. Sudah. Ya. Jadi 2006 tuh sempat kita tugas di daerah Wamena Yahukimu. Wamena Yahukimu. Kembali 2006 itu bulan November aku digeser ke Merauke. Pembentukan satuan baru di Merauke. Gitu. Jadi berangkat ke Merauke, kita nggak tahu apa-apa. Merauke itu di mana kan, gitu kan? Taunya lagu doang dari Sabang sampai Merauke. Ternyata sampai Merauke juga. Ternyata di Merauke itu tidak seperti di Papua. Oh, beda ya? Sampai di Merauke kita ke pasar bahasa Jawa. Kan? Ternyata mayoritas banyak trans di sana. Banyak trans Merauke. Alhamdulillah di Merauke tempatku dari kota itu kurang lebih hampir 30 kilo. 30 kilo? Hampir kurang lebih. Kabupaten ya itu dia? Kabupaten ya? Kabupaten. 30 kilo, nggak ada listrik waktu itu, nggak ada air itu tanda hujan kan. Jadi bener-bener di tengah hutan. Jadi satu lagi mungkin nggak ada sinyal. Woi, kalau itu apalagi? Jelas. Ya. Tempatku itu di tengah-tengah ya hutan lah, depan hutan, kanan kiri ya. Depan belakang hutan. Kanan kiri hutan, kampung terdekat 5 kilo. Itu waktu di sana jabatan sebagai apa? Waktu itu jabat awal Danton. Awalnya komandan peleton. Kemudian pada saat pindah ke Merauke itu jadi perwira seksi intelijen dan operasi. Kemudian berjalan kurang lebih 7 tahun di Merauke sampai terakhir wakil komandan detasemen. Komandan detasemen. Sekolah tahun 2013 akhir juga bulan November akhir masuk Desember lah. Geser pindah ke Pusdik Seni di Bogor. Di Bogor. Sempat ke Bogor lagi ya berarti ya. Jadi habis ya kurang lebih hampir 10 tahun kurang 1 bulan lah. Ada cerita menarik yang saya dapat dari temen sampean. Dulu pernah hampir diserang, tapi dengan perbekalan seadanya. Itu gimana perasaannya? Bisa diceritain nggak? Aku kalau dengar cerita dari teman sampean tuh horor banget kayaknya. Itu gimana tuh? Ya kalau namanya manusia mah tetap aja kan. Perasaan itu pasti was-was, takut, tapi namanya kita tugas, apalagi kalau kita sebagai komandan peleton, tanggung jawab lah. Rasa tanggung jawab kepada anggota. Saya prinsipnya kalau tugas berangkat 10 ya kembali harus 10 utuh, gitu aja. Berangkat 20 kembali 20 utuh. Jangan sampai kita berangkat 10 kembali 9 satu dalam kantong mayat kan nggak enak. Itu prinsip ya tuh. Jadi gimana caranya kita menjaga itu? Ya alhamdulillah sih selama tugas di Papua, alhamdulillah dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Karena kita punya prinsip kita melaksanakan tugas ikhlas, tidak ada keinginan apa-apa untuk ya nggak ada lah keinginan untuk memperkaya diri atau apa, nggak ada. Semuanya demi tugas, ya demi negara, demi keluarga kita kan gitu. Dan kita berpikir itu, gitu.
Kita berpikir seperti itu, jangan berpikir yang neko-neko lah. Iya. Nah, ini mungkin teman-teman mungkin banyak yang belum tahu ya. Ada satuan ZENI namanya ya. Itu memang khusus untuk pembangunan atau gimana tuh? Bisa dijelaskan? Jadi ZENI itu salah satu kecabangan di TNI Angkatan Darat. Satuan ZENI itu adalah Satuan Bantuan Tempur. Ya, salah satu satuan bantuan tempur yang tugasnya kalau dalam pertempuran tuh memperlancar gerak maju pasukan kawan, menghambat gerak maju pasukan lawan, ya kan? Salah satunya seperti itu. Jadi kalau di luar negeri itu Corps Engineer, Corps teknis lah. Jadi kalau perang itu misalnya ada ranjau, kita yang bersihkan ranjau, ya kan. Kalau mundur, kita yang menghancurkan jembatan, gitu. Mungkin kalau di film-film pernah nonton, bawa bahan peledak, itulah orang ZENI. Wih, tugasnya berarti di depan duluan berarti kalau begitu ya? First in, last out orang bilang. Masuk duluan, keluar terakhir. Luar biasa. Nah, ini ada yang saya dapat cerita juga. Ternyata kegiatan teman-teman di sana juga membangun jalan yang kemarin baru diresmikan oleh Presiden. Jadi itu ternyata udah lama ya? Sudah. Jadi gini, salah satu tugas ini waktu itu di Papua yang cukup besar itu adalah membantu percepatan pembangunan jalan Trans Papua. Trans Papua. Trans Papua. Itu dimulai dari tahun berapa itu? Waktu itu aku di sana 2012 itu melaksanakan survei awal. 2012 survei awal. Kemudian setelah survei awal 2013 itulah dimulai. 2013 baru dimulai ya. Berarti itu era SBY berarti Masih zaman SBY. Masih zaman SBY. Trans Papua itu udah ada di era SBY berarti ya. Sudah dimulai. Nah, selama dalam proses pembuatan pengerjaan itu ada kontak atau gimana? Ada nggak kira-kira? Pada saat survei alhamdulillah tidak ada. Pada saat pelaksanaan juga dari kawan-kawan itu ya alhamdulillah mereka lancar semua. Lancar semua. Kita mungkin pernah lihat di berita, beberapa berita itu tidak ada yang membuat jalan yang di ini ya. Entah karena mungkin memang tujuannya kita kan mulia toh. Kita ingin membantu masyarakat Papua itu supaya maju, dan kita tidak dengan dibukanya jalan akses itu berarti kan mereka juga yang tadinya terisolir dia bisa. Jadi berarti kegiatannya itu memang membuka jalan bukan hanya untuk akses tentara, prajurit, tapi juga untuk masyarakat dan warga. Justru yang paling utama adalah itu. Itu yang utama. Karena saya terus terang, saya 10 tahun di Papua, saya merasakan bahwa Papua itu butuh perhatian lebih. Jadi di Papua itu sangat-sangat kompleks permasalahan. Ya maklum, mereka tertinggal dari kita itu mungkin sekian ratus tahun lah ibaratnya kan. Dengan di daerah kita sudah maju, mereka masih sangat-sangat terbelakang, dan itu banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, ibaratnya kalau kita lapar, dimasuki oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab mungkin lebih mudah. Kena doktrin ya. Itu dia. Sehingga di Papua itu butuh pembangunan itu bukan hanya sekedar dari pembangunan fisik, kemudian dari segi keamanan, harus segala komponen ke sana, nggak bisa. Betul. Pendidikannya harus diperhatikan, kesehatannya harus diperhatikan, kemudian bagaimana mereka supaya bisa terisi perutnya itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai mereka merasa dianaktirikan. Walaupun saya yakin pemerintah kita semua tentara yang di sana juga, tentara di sana itu tujuannya adalah membantu masyarakat, bukan memerangi. Nggak ada sebenarnya kita punya tujuan memerangi. Hanya karena gangguan keamanan itulah kita akhirnya terpaksa harus turun mengatasi. Tetapi kita didatangkan di sana membantu masyarakat yang di pedalaman, tidak kekurangan kesehatan, itu dibantu oleh logistik makanan dan segala macamnya itu. Kadang juga bayangkan mereka tuh kalau nyari makan harus berjalan kaki sekian kilometer, kan kasihan naik turun gunung. Tapi kalau dengan akses jalan mungkin akan lebih cepat. Pendidikan di sana tuh tentara bukan hanya perang lawan KKB ya? KKB itu. Di sana mereka jadi guru, jadi dokter, sampai segitunya. Sehingga
sebenarnya itu adalah tugas dari bagian-bagian itu dong, ibaratnya kan. Jadi guru ya berarti dari dinas pendidikan harusnya, terus dokter harusnya dari kesehatan. Tetapi karena memang keterbatasan dan yang bisa masuk ke sana juga tentara, ya kita tentara di sana turun dong. Jadi serba bisa ya di sana ya. Harus. Luar biasa sekali. Karena kasihan. Maaf, itu karena perintah dari atasan untuk jadi guru, kemudian jadi pemuka agama juga mungkin ya, segala macam gitu, atau memang panggilan pribadi? Perintah jelas. Perintah jelas. Karena pembinaan teritorial salah satunya. Iya, pembinaan teritorial. Tapi panggilan hati kita kepada melihat mereka seperti itu juga ada. Aku pernah mengalami, bayangkan. Waktu aku tugas di pedalaman itu. Mereka, saya tanya, kamu kelas berapa? SMP, Pak. Coba baca majalah. Membaca majalah itu mengeja. Oh Tuhan. Umur berapa itu? SMP gitu. Yang aku SMP ya. Baca itu ngeja, coba sampai segitu kan kasihan ya. Akhirnya kita ajari, kamu coba baca ini, tak kasih majalah tuh, suruh baca, kamu belajar bacalah majalah. Ada juga yang nggak pakai baju, itu kita kasih baju ya kan. Cuma ya memang namanya adat ya toh. Mereka menggunakan koteka apa itu kan adat. Kita kasih baju. Jawabannya ya kalau saya malu Bapak katanya. Karena kalau Bapak pakai koteka mau, saya malu ya sama. Tapi ya pelan-pelan kita. Kita juga tidak ekstrim lah. Kamu harus tidak bisa juga. Kita pelan-pelan. Kita edukasi, kita ajari mereka. Ya mereka manusia juga. Manusia yang butuh butuh perhatian kita, butuh bimbingan kita. Sehingga jangan dimusuhi. Mereka adalah saudara-saudara kita juga. Jadi akhirnya saya dapat informasi ini bahwa ternyata seorang prajurit TNI itu tuh bukan hanya dididik untuk perang, tapi juga untuk bisa mengayomi masyarakat di daerah teritorialnya, ternyata ya seperti itu. Dan ternyata bidangnya juga banyak, termasuk Zeni ini ya. Oh, saya juga baru tahu nih. Jadi seperti itu. Nah, ini buat adik-adik yang mungkin lagi nonton nih, mungkin ada pengen jadi prajurit TNI. Jadi nggak usah khawatir dengan bakal bertempur di mana. Tapi ternyata ada juga bidang-bidang khusus ya. Ternyata ya, kayak yang beliau ini ternyata teknik sipil loh. Akhirnya memang masuk ke Zeni yang memang sesuai dengan kualifikasi skill yang dia punya. Ternyata seperti itu. Nah, Mas Nopi, aku pengen Mas Nopi kasih dong motivasi ke adik-adik. Ini kan katanya baru mau ada pendaftaran ya untuk ini calon-calon prajurit. Kira-kira apa yang mesti dipersiapkan nih sama adik-adik ini? Motivasi itu adalah yang pertama. Kita kalau menginginkan sesuatu itu, kita punya cita-cita itu, kita harus berjuang. Ya. Bagaimana kita menggapai cita-cita yang kita inginkan? Dengan cara apa? Yang pertama kita harus berlatih, kita harus belajar. Kemudian yang paling utama adalah selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Karena jalan kita semua itu kan yang menentukan adalah Tuhan. Luar biasa. Yang Maha Kuasa. Benar. Kemudahan kita mencapai cita-cita itu juga Tuhan yang menentukan. Luar biasa. Sehingga jangan pernah berpikiran kalau masuk tentara itu bayar misalnya. Salah itu. Salah. Kalau mau masuk tentara bayar itu berarti bodoh kalau saya bilang. Kenapa? Lu masuk tentara itu tentara itu susah loh. Iya. Tentara itu susah. Ibaratnya taruhannya nyawa. Masa kita membayar untuk terus kita perang? Iya. Betapa bodohnya kita. Betul. Jadi yang pertama kita harus berlatih. Mempersiapkan diri kita, fisik ya, berarti fisik ya. Kesehatan kita gimana, fisik kita gimana. Kemudian belajar, akademik kita juga harus pintar. Setelah itu berdoa. Jadi yakinkan bahwa diri kita itu mampu. Yakinkan bahwa diri kita itu bisa. Jangan kita selalu berharap bantuan orang lain. Tidak. Memang kita hidup itu kita bukan orang hebat. Iya. Kita lahir dibantu orang. Iya. Kita sekolah juga dibantu orang. Besok kita mati pun yang menguburkan orang lain. Iya, dibantu orang juga ya. Tetapi hidup kitalah yang menentukan kan. Mau jadi apa ya? Mau jadi apa kita yang menentukan. Biasa sekali. Jadi
Kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita bisa, kita mampu, kita berjuang, bagaimana kita bisa menggapai cita-cita. Wih, luar biasa. Jadi ada 3 poin ya adik-adik. Yang pertama fisik, yang kedua ini, yang ketiga, luar biasa sekali. Wah, kalau sudah begini saya tobat lah kalau begitu ya. Oke nih. Kadang begini, ada orang berpikiran bahwa masuk tentara itu kita harus bayar nyogok. Salah. Ya untuk apa seperti itu? Berarti kita tidak percaya dengan kemampuan diri kita. Kita tidak percaya dengan apa yang kita bisa. Tapi emang nggak ada yang namanya nyogok-nyogok gitu, nggak ada ya? Ya nggak ada dan tidak boleh. Kalau ketahuan jadi masalah, proses. Malah ada nih orang mau jadi itu ya kan, jual tanah, jual sawah. Jadi hidup kita itu sudah ada garis tangan. Kalau memang kita berusaha, kita berdoa, dan Tuhan menggariskan memang lo jadi tentara, lo jadi dokter, lo jadi presiden, ya jadi. Gitu loh. Tapi Tuhan akan melihat sampai seberapa jauh kamu berusaha, kan? Gitu. Luar biasa. Sampai seberapa jauh kamu berdoa. Betul. 3 poin tadi. Nah, teman-teman, demikian nih obrolan kita dengan Letnan Kolonel Novi. Banyak pelajaran yang kita petik, banyak ilmu yang pribadi saya dapat. Nah, dan tak lupa pula, mau profesi apapun, olahraganya tetap airsoft. Oke, thank you Mas Novi udah berkenan untuk bisa ngobrol-ngobrol. Next, mudah-mudahan kita punya waktu lagi buat ngobrol sama beliau. Dan tentunya tetap di Radio Sarewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip? Ya? Oke. Makan dulu Mas. Makan. Yang kutak lepas. Terus kita ngobrol 32 menit. Jangan sampai mati lagi. Iya. Enggak ya? Sip. Oke lah.